Let's begin with a question. They call you strong just because you keep going, but they never ask, at what cost? Di balik wajah yang tersenyum dan langkah yang terus melaju, sering tersembunyi beban paling sunyi, yaitu beban untuk tetap terlihat mampu. Ketika bicara soal mental health, kita tak butuh ruang yang sempurna. Kita butuh ruang yang jujur. Dan ya, kalian berada di video yang tepat. Divija adalah ruang tumbuh dan belajar bersama yang menghadirkan edukasi kesehatan mental secara inklusif, reflektif, dan penuh kasih. Berfokus pada mental health learning, Divija percaya bahwa setiap individu berhak memahami dirinya, merawat jiwanya, dan saling menguatkan tanpa stigma. Minikes Divija ini adalah ruang kecil yang penuh makna, dirancang untuk menjadi tempat kita bisa belajar, bertanya, dan saling memahami isu sehat mental. Saya, Alia, dan rekan saya Kak Fadia akan berbagi wawasan menyelami isu sehat mental dan tumbuh bersama, di mana tanpa tekanan dan tanpa penghakiman. Let's talk about mental load. Mental load ini adalah beban kognitif dan emosional yang seringkali tidak terlihat, yang berfokus pada pengelolaan tanggung jawab sehari-hari, pembuatan keputusan, dan menjaga segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Berbeda dengan pekerjaan fisik yang kasat mata, mental load ini justru bekerja secara diam-diam dan bisa menguras fokus kita, memicu stres, dan menyebabkan kelelahan. Hal ini juga bukan sekedar kita menyelesaikan tugas, tapi juga terus-menerus kita mengelola semua hal sambil menjaga ekspektasi kita bahwa semuanya terlihat baik-baik saja. Fun fact about mental load, mitos atau fakta. Di balik rutinitas harian yang tampak biasa, ada lapisan tekanan mental yang kerap disalahpahami bahkan oleh diri sendiri. Kini saatnya kita memilah antara yang benar dan yang keliru, antara fakta yang mendalam dan mitos yang menyesatkan. Mitos, kalau nggak kelihatan lelah secara fisik, berarti mental load-nya nggak serius. Meski tak terlihat di permukaan, mental load menggerus dari dalam, melalui kelelahan berpikir, kecemasan yang berulang, hingga rasa habis yang tak bernama. Fakta, mental load sering berlangsung dalam mode silent survival. Banyak individu, terutama dalam relasi domestik atau profesional, menjalani hari demi hari dengan beban pikiran yang konstan, tanpa pernah benar-benar mengeluh atau menyuarakannya. A 2022 report by Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI menyoroti tekanan sosial budaya yang menempatkan perempuan dalam peran ganda. Bagi perempuan, tuntutan untuk menjadi penyemangat, pengatur, pendengar, dan pengingat seolah sudah menjadi bagian dari identitas. Bahkan ketika tidak diminta, kita tetap harus mengurus. Untuk memahami seberapa penting isu ini, mari kita lihat realita dalam bentuk yang lebih konkret. Diagram berikut menunjukkan bagaimana kondisi ini terjadi di sekitar kita, mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Sebanyak 30% tekanan muncul dari ekspektasi tradisional. Konsep usang tentang bagaimana seharusnya perempuan bersikap, berperan, bahkan bermimpi. Ini adalah tekanan yang dibentuk oleh generasi, tapi diwariskan tanpa pertimbangan. Selanjutnya, 25% tekanan muncul dari partisipasi ekonomi. Saat perempuan mulai berdaya secara finansial, tantangan baru datang. Bukan hanya harus bekerja, tapi juga harus tetap sempurna di rumah. Beban ganda yang tak seimbang. Lalu, 30% tekanan muncul dari konflik peran. Ketika pilihan antara karir dan keluarga bukan lagi tentang keinginan, tapi tentang tuntutan. Dua dunia yang seringkali saling bertabrakan dalam satu tubuh perempuan. Yang terakhir, 15% tekanan muncul dari kurangnya dukungan sosial. Perempuan yang paling kuat pun tak bisa berjalan sendiri. Tanpa sistem pendukung, beban itu tak hanya berat, tapi juga sunyi. Nah, dari data ini, kita belajar satu hal penting. Tekanan sosial budaya bukan datang dari satu arah, tapi dari berbagai sisi yang saling menumpuk. Maka, memahami ini bukan sekedar tahu angkanya, tapi menyadari urgensi untuk berubah. Next, what cause and effect about mental load?
Yang pertama ada kelelahan emosional, di mana beban mental yang terus-menerus memikirkan dan merencanakan berbagai hal tanpa jeda dapat menyebabkan kelelahan emosional. Kelelahan ini bukan berasal dari pekerjaan fisik yang berat, justru melainkan dari otak kita yang terus-menerus aktif, sehingga menimbulkan rasa lelah yang sulit diidentifikasi. Lalu yang kedua, adanya ketidakseimbangan dalam hubungan. Ketika beban mental tidak dibagi secara adil, hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan. Lalu yang ketiga, ada kehilangan ruang mental atau loss of mental space, di mana pikiran yang selalu dipenuhi dengan daftar tugas dan perencanaan dapat membuat seseorang kehilangan ruang mental untuk dirinya sendiri. Akibatnya, sulit untuk mereka benar-benar beristirahat, menjadi kreatif, atau bahkan sekedar menyadari dan merasakan tentang emosi mereka sendiri. Setelah kita memahami cause and effect dari mental load, lantas bagaimana cara kita mengelolanya? Yang pertama, coba tanyakan pada diri sendiri dengan lembut. Apa sih yang aku pikirkan hari ini untuk orang lain? Pertanyaan ini dapat membantu kita menyadari seberapa banyak energi mental yang dihabiskan untuk mengurus kebutuhan orang lain, bukan diri sendiri. Lalu yang kedua, stop performing, start feeling. Terkadang terus-menerus tampil sempurna bukanlah bukti cinta, melainkan pertahanan diri dari rasa sakit atau luka. Cobalah untuk lebih jujur dengan perasaan kamu dan berhenti menuntut diri sendiri untuk selalu terlihat kuat di depan orang. Ketiga, ada grant yourself permission. Izinkan diri kamu untuk beristirahat bukan sekedar sebagai jeda dari produktivitas, melainkan sebagai bentuk perawatan diri yang esensial. Lalu yang terakhir, ubah rutinitas menjadi ritual. Cobalah mengubah kegiatan sehari-hari kamu yang sederhana, seperti menyudut teh atau merapikan kamar, menjadi ritual yang penuh makna. Jadikan momen-momen kecil ini sebagai waktu untuk kembali fokus pada diri sendiri dan mengisi luang energi kamu. Mungkin memang tidak ada perubahan yang terjadi secara instan, namun ada langkah kecil dari kita yang bisa kita mulai untuk diri kita sendiri. Kekuatan sejati bukan soal sanggup menahan segalanya, tapi soal tahu kapan harus meletakkannya. Budaya performatif mengajarkan kita untuk keep it together. Tapi yang kita butuhkan justru ruang untuk mengatakan, aku tidak harus sempurna hari ini. You are allowed to pause, you are allowed to not hold it all together. You are allowed to begin again, this time and more gently.